Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Adi Fandi Permana. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai akuntansi. Untuk yang pertama, pengertian akuntansi. Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran segala transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan, dan kemudian menafsirkan segala hasilnya. Untuk yang kedua adalah pengertian akuntansi menurut beberapa ahli. Yang pertama, Belkawi tahun 2006 menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu aktivitas jasa. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif dan entitas ekonomi, terutama yang bersifat keuangan, dan dimaksudkan untuk bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan dalam menentukan pilihan di antara serangkaian tindakan-tindakan alternatif yang ada. Yang kedua, menurut Warren, Riff, dan Duchak tahun 2007 menyatakan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang menyediakan laporan kepada para pemakai laporan keuangan mengenai aktivitas perusahaan. Selanjutnya ada bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi terbagi menjadi dua. Yang pertama, akuntansi keuangan, financial accounting. Yang kedua, akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Yang pertama, pengertian akuntansi keuangan. Apa sih akuntansi keuangan itu? Akuntansi keuangan adalah akuntansi yang berhubungan dengan pelaporan keuangan yang terutama ditujukan kepada pemakai eksternal atau pihak luar perusahaan. Selain itu, pelaporan keuangan ini digunakan oleh manajemen atau pimpinan tertinggi perusahaan sebagai pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham atas pengelolaan perusahaan. Yang kedua, pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah akuntansi yang berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pemakaian internal atau pihak manajemen perusahaan. Akuntansi manajemen lebih detail untuk melaporkan efektivitas penggunaan biaya pada kegiatan operasional perusahaan. Akuntansi manajemen tidak terikat dengan standar akuntansi keuangan atau SAK, melainkan berdasarkan sistem akuntansi dan kebijakan manajerial dari masing-masing perusahaan. Selanjutnya ada bidang akuntansi secara umum. Bidang akuntansi secara umum dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bidang akuntansi berdasarkan tujuan, dan yang kedua, bidang akuntansi berdasarkan profesi. Untuk yang berdasarkan tujuan, yang pertama ada akuntansi keuangan, yang kedua akuntansi manajemen, yang ketiga akuntansi biaya, yang keempat akuntansi pemeriksaan, yang kelima akuntansi perpajakan, yang keenam akuntansi pemerintahan, yang ketujuh akuntansi anggaran, yang kedelapan sistem akuntansi, dan yang kesembilan adalah akuntansi sosial. Yang berdasarkan profesi ada empat. Yang pertama akuntan publik, yang kedua akuntan intern atau private akuntan, yang ketiga akuntan pemerintahan, yang keempat akuntan pendidik. Untuk poin selanjutnya ada pemakai informasi akuntansi. Untuk pemakai informasi akuntansi ada dua. Yang pertama pemakai internal dan yang kedua pemakai eksternal. Jadi pemakai internal ini terbagi menjadi beberapa bagian, yang diantaranya adalah pemimpin perusahaan, direktur dan manajemen keuangan, yang ketiga direktur operasional dan manajer pemasaran, yang keempat manajer dan supervisor produksi. Untuk yang pemakai eksternal terbagi menjadi 6. Yang pertama investor, yang kedua karyawan, yang ketiga kreditor, yang keempat pelanggan, yang kelima pemerintah, dan yang keenam adalah masyarakat atau kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiano Fidinugroho akan menjelaskan tentang keuangan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang keuangan dalam manajemen keuangan, yaitu kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan adanya manajemen keuangan. Yang pertama yaitu menjaga arus kas. Dalam sebuah perusahaan, keluar masuk uang kas harus dipantau terus agar tidak terjadi pengeluaran yang membengkak. Akibatnya bisa menyebabkan kerugian perusahaan. Uang kas biasanya dikeluarkan untuk membeli bahan baku, menggaji karyawan, dan pengeluaran lain.
Lalu selanjutnya ada memaksimalkan keuangan perusahaan. Tugas manajemen keuangan bukan hanya mengawasi keuangan, tetapi juga melihat aktivitas anggaran dana yang tidak menguntungkan bagi perusahaan yang dapat dihilangkan dan diganti dengan aktivitas yang lebih menguntungkan perusahaan. Lalu selanjutnya adalah mempersiapkan struktur modal. Manajer keuangan dalam merencanakan struktur modal harus bisa menyeimbangkan anggaran yang dimiliki dengan dana yang dipinjam perusahaan. Lalu selanjutnya adalah memaksimalkan keuntungan. Perencanaan keuangan yang tepat akan mampu memaksimalkan keuntungan yang didapat dalam waktu jangka yang panjang. Lalu selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi. Dengan menganggarkan dana yang tepat pada semua aspek, maka efisiensi dana perusahaan akan terus meningkat, mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Manajemen keuangan juga harus mampu membaca pasar saham. Dengan memberikan pembagian laba semaksimal mungkin kepada pemegang saham, tentunya akan meningkatkan perusahaan dan memberikan kepercayaan pemegang saham untuk terus berinvestasi di perusahaan. Lalu selanjutnya adalah mengurangi resiko operasional. Keputusan yang tepat yang dilakukan manajer keuangan akan berpengaruh terhadap resiko bisnis yang tidak pasti di setiap waktu. Selanjutnya, memastikan kelangsungan kehidupan perusahaan. Manajer keuangan memegang peranan penting jalannya sebuah perusahaan. Keputusan yang tepat akan mampu membuat perusahaan bertahan di persaingan bisnis. Namun sebaliknya, keputusan yang tidak berhati-hati akan menyebabkan sebuah perusahaan bangkrut. Lalu selanjutnya, mengurangi biaya modal. Manajer keuangan harus membuat perencanaan modal yang tepat agar penggunaan modal dapat diminimalisasi sedemikian rupa. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis laporan keuangan dalam manajemen keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Jenis laporan keuangan ini dibuat oleh pelaku bisnis untuk dapat mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara rinci. Secara garis besar, isi dari laporan meliputi data-data terkait pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan selama menjalankan bisnis. Dengan adanya jenis laporan keuangan laba rugi, para pihak stakeholder bisa mengetahui kondisi keuangan perusahaan dari periode tertentu, sehingga laporan keuangan dari periode tersebut bisa dijadikan sebagai acuan untuk evaluasi dalam menentukan langkah serta kebijakan selanjutnya yang tepat untuk pengembangan bisnis. Lalu yang kedua ada laporan arus kas. Jenis laporan keuangan ini adalah laporan arus kas atau yang bisa dikenal dengan istilah cash flow. Jenis laporan keuangan ini secara umum memiliki tujuan yang sama dengan jenis laporan keuangan laba rugi, yaitu informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Meskipun begitu, jenis laporan keuangan cash flow ini punya peran yang penting sebagai strategi dalam menghadapi peluang bisnis yang baru yang muncul akibat tren yang sedang berkembang di lingkungan masyarakat. Pasalnya, jenis laporan keuangan ini akan membantu ketika Anda perlu melakukan evaluasi struktur keuangan serta aktiva bersih perusahaan. Dalam jenis laporan keuangan cash flow atau arus kas ini juga terbagi dalam dua jenis, yaitu arus kas langsung dan arus kas tidak langsung. Untuk arus kas langsung biasanya berisi informasi atau laporan yang hanya berisi perhitungan transaksi tunai. Untuk arus kas dari sisi operasional, sedangkan arus kas tidak langsung berisi laporan perhitungan laba bersih sebagai dasar acuan sebagai pendapatan arus kas. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal diperlukan oleh perusahaan publik karena sebagai besar perusahaan tersebut memiliki struktur kepemilikan yang relatif kompleks dan luas. Transparansi terkait dinamika yang terjadi di dalam perusahaan, terutama pada bagian finansial, jadi penting bagi Anda untuk membuat laporan perusahaan modal. Lalu yang keempat adalah laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet merupakan jenis laporan keuangan yang mencakup gabungan dari segala laporan keuangan. Biasanya jenis laporan keuangan ini dibuat dalam jangka waktu 1 tahun sekali. Secara umum, laporan neraca digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan secara real dalam sebuah perusahaan atau bisnis yang dijalankan. Berdasarkan data-data yang tersaji di dalam jenis laporan keuangan ini akan menunjukkan kondisi kekuatan finansial dari perusahaan atau bisnis yang sedang dijalani. Data yang tersaji dalam laporan neraca ini juga tidak boleh memiliki selisih sedikitpun. Oleh karena itu, jenis laporan keuangan ini cukup jadi prioritas di sebuah perusahaan agar dapat menyesuaikan sesuai dengan data-data yang terpisah di laporan-laporan sebelumnya. Dalam jenis laporan keuangan ini, terdapat berbagai macam informasi penting terkait perusahaan. Informasi penting tersebut mencakup data mengenai pemegang saham, pihak
kreditur tanggung jawab untuk memenuhi peraturan pemerintah serta informasi penting lainnya. Atas dasar kepentingan tersebut, jenis laporan keuangan ini bersifat rahasia dan hanya orang-orang yang memiliki kuasa khusus dalam suatu perusahaan yang boleh menerima dan memahami isi dari laporan yang dibuat. Pasalnya, semua informasi yang tercantum di dalam jenis laporan keuangan satu ini memiliki peran penting dalam menjaga pengembangan bisnis untuk tetap berjalan sesuai rencana. Lalu yang terakhir ada fungsi dari manajemen keuangan, yaitu yang pertama adalah planning, yaitu merencanakan keuangan dalam sebuah perusahaan sangatlah penting. Perencanaan keuangan meliputi pengatur arus kas, menghitung laba rugi, serta merencanakan arus kas. Lalu yang kedua ada budgeting. Budgeting merupakan kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan. Alokasi ini harus dilakukan seminimal mungkin dan memaksimalkan anggaran yang ada. Lalu yang ketiga adalah controlling. Controlling adalah melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan agar perusahaan dapat bertahan. Lalu yang keempat ada auditing. Auditing adalah proses pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan perusahaan sesuai kaidah akuntansi akan menghindari terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dana perusahaan. Lalu yang kelima adalah reporting. Reporting adalah melaporkan keuangan perusahaan harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan di semua kalangan perusahaan. Laporan ini berguna untuk memberikan informasi keadaan keuangan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio. Pengertian rasio. Rasio adalah angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara suatu jumlah dan jumlah yang lain. Berdasarkan hubungan antara dua hal tersebut, kita dapat menganalisa suatu kondisi keuangan. Misalnya, kita ingin mengetahui berapa keuntungan penjualan dalam satu periode, kita dapat membagi laba sebagai pembilang dan total penjualan dalam satu periode sebagai penyebut. Pengertian rasio dalam ilmu akuntansi berkaitan dengan keuangan, yaitu membandingkan angka pada laporan keuangan untuk menilai keadaan keuangan perusahaan. Rasio dapat diketahui lewat laporan neraca atau posisi keuangan maupun laporan laba rugi perusahaan. Untuk mengetahui rasio keuangan perusahaan, teknik yang digunakan dikenal sebagai metode analisis rasio keuangan. Dengan mempelajari rasio dan analisis rasio keuangan, kita dapat memperoleh berbagai manfaat yang tentunya baik untuk perkembangan perusahaan. Yang pertama, mempermudah evaluasi keuangan. Yang kedua, membuat laporan keuangan yang rumit dan rinci menjadi lebih sederhana serta mudah dipahami. Yang ketiga, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan keuangan perusahaan. Yang keempat, membantu mengawasi sekaligus memantau perkembangan usaha yang dilakukan perusahaan dalam beberapa waktu tertentu. Yang kelima, memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan dan penilaian perusahaan terhadap suatu keadaan tertentu. Yang keenam, memberikan gambaran kepada kreditur atau investor mengenai posisi keuangan perusahaan dari satu periode ke periode lainnya guna membantu investor menentukan investasi yang paling baik. Yang ketujuh, membantu menentukan besar pajak yang dibebankan kepada pemerintah oleh perusahaan atau menentukan tingkat kewajaran keuntungan yang dimiliki suatu industri. Dan yang terakhir, membantu untuk mempertimbangkan keputusan maupun prediksi untuk langkah ke depannya berdasarkan pencapaian perusahaan dan prospek yang ingin dituju selanjutnya. Sekian dari penjelasan rasio keuangan dari saya. Selanjutnya tentang jenis-jenis rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan. Rasio ini pada prinsipnya membandingkan aktiva lancar dengan utang lancar. Yang kedua ada rasio solvabilitas atau leverage keuangan. Rasio solvabilitas berfungsi untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rasio ini juga mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang ketiga ada rasio profitabilitas. Rasio ini adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas berguna untuk mengukur efektivitas efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan harta yang dimiliki atau perputaran dari aktiva tersebut. Contohnya, rasio aktivitas adalah rasio perputaran piutang dan rasio
perputaran aktiva. Yang kelima ada rasio pasar. Rasio pasar menunjukkan perkembangan nilai perusahaan secara relatif pada nilai buku perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur nilai saham dan lazim digunakan di pasar modal.